Nah, untuk unsupervised ini, itu ya udah kita masukin aja langsung semuanya datanya machine learningnya ke dalam pelatihan. Dan lalu machine learningnya outputnya gimana, Ken? Kalau misal nggak ada label, ya udah dia akan memberikan kelompok. Dia akan memberikan namanya cluster. Tapi itu adalah untuk nanti. Nah, pokoknya kita hari ini kita fokusnya karena klasifikasi dan regresi, di mana regresi itu adalah angka yang udah merupakan label itu sendiri. Terus habis itu eh, kelas itu adalah label itu sendiri. Ya udah kita namain menjadi supervised learning. Ini kok malah mundur? Sebentar. Eh, oke, oke teman-teman. Kelihatankah untuk kelihatan ya share screen-nya seharusnya? Oke. Jadi teman-teman, kita sekarang mau fokus ke dalam supervised learning itu sendiri. Nah, teman-teman kalau lihat tadi, semua input-inputnya itu kan berlabel nih. Em, Outputnya, sorry, kan apa machine learningnya modelnya itu memberikan output yang berlabel kalau supervised learning. Nah, sekarang karena kita udah bahas tentang outputnya, yang kita udah tahu bahwa itu akan menjadi angka atau itu akan menjadi sebuah label atau kelas, kita sekarang mau fokus ke dalam inputnya, teman-teman. Nah, input ini adalah namanya vektor dari fitur. Fitur itu apa, Ken? Fitur itu adalah kalau misal kalian ngerti, teman-teman ngerti independent variable ya, atau enggak? Eh, aku jelasin kayak ke anak 5 SD aja. Jadi, semisal kalau kita eh, ingin mencari tahu ciri-ciri dari sebuah jerapah, kita kan bisa ngomong, kakinya berapa? Kakinya 4. Lehernya panjang nggak? Panjang. Berarti itu kalau bisa dibuat jadi vektor fitur itu gimana? Panjang atau enggak lehernya? Atau kita kalau misal di computer science langsung aja kasih long underscore neck jadi boolean, yes atau no gitu aja. Terus habis itu eh, kalau misal jumlah kakinya berapa, eh, apa fit fit berapa? 4. Gitu aja. Jadi vektor fitur itu adalah fitur-fitur yang mendefinisikan untuk ditaruh ke dalam data untuk dipelajari. Nah, teman-teman tadi waktu aku bilang kayak apa kalau misal ini orang ini pantas mendapat pinjaman nggak ya? Jadi kayak misal kalau mau mendapatkan pinjaman dari bank, kira-kira pendapatan bulanannya berapa? Ini udah satu vektor fitur. Ini adalah input satu. Terus habis itu dia misal asetnya sekarang ada berapa? Asetnya misal ada 3. Nah, ini adalah vektor fitur yang kedua. Terus habis itu eh, untuk yang ketiga, misal dia ada asetnya net worth-nya berapa, jadi bisa dikasih pinjaman atau enggak, itu udah vektor fitur 3. Teman-teman di sini paham ya? Jadi fitur itu adalah kalau misal dalam bahasa matematika itu adalah x0, x1, x2 sampai xn. Terus untuk outputnya adalah Y. Nah, nanti teman-teman dari pembahasan ini, kita nanti akan merujuk ke dalam Y sama dengan MX plus C yang nanti aku akan bahas dalam regresi itu nanti. Pokoknya teman-teman ingat, fitur vektor adalah vektor. Vektor itu adalah sekumpulan fitur. Fitur itu adalah apa? Ya, fitur itu adalah hal yang ditanyakan untuk mengetahui prediksinya itu nanti apa. Oke? Pokoknya gitu aja. Nah, teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang salah satu jenis dari vektor fitur, yaitu kualitatif data. Oke, kualitatif data itu aku kasih opening aja. Kualitatif data adalah data yang bersifat kualitatif. Nah, kualitatif itu pokoknya apa ya? Kayak tidak berhubungan dengan angka dan merupakan sebuah deskripsi yang deskriptif secara kata-kata aja. Eh, aku lanjut. Jadi teman-teman, salah satu eh, data kualitatif adalah nominal.
Nominal itu nggak ada tingkatan. Jadi kalau misal kita ngomong tentang agama atau ras, itu kita dalam eh, dalam machine learning itu kan nggak boleh kayak, oh, agama ini adalah yang nomor satu, agama ini adalah yang nomor dua, agama ini adalah yang nomor tiga. Nggak, semua agama dalam Indonesia itu kan setara. Terus habis itu kalau ras, nggak ada ras yang nomor pertama, nomor kedua, nomor ketiga, nomor keempat, nggak ada, nggak bisa kayak gitu. Nah, semua ras ini setara, teman-teman. Jadi, eh, teman-teman, untuk nominal atau variabel kualitatif nominal, itu kita memakai namanya one hot encoding atau membuat eh, sebuah data menjadi bentuk biner yang nanti akan aku tunjukkan. Eh, Oke, sekarang teman-teman lihat bagaimana cara one hot encoding bekerja. Sekarang kita mau melihat negara asal. Semisal nanti dalam sebuah data kita mendapatkan negara asal dari misal nasabah tersebut adalah dari Meksiko, berarti kita tidak boleh jadikan Meksiko nomor satu atau nomor dua atau nomor tiga. Kita mau usahakan ini setara. Jadi kita buat ini menjadi array aja, terus habis itu kita taruh nomor satu di dalam eh, array indeks ke satu. Atau kalau misal kita ngajar ya indeks kedua sih, tapi semua bahasa pemrograman mulainya dari nol. Oke, teman-teman, bagaimana sih caranya kita mendefinisikan sebuah one hot encoding? Jadi negara asal, jumlah negara asal ini, jadi values atau unique types of negara asal ini adalah n, dan kita itu mau membuat array sebanyak n, teman-teman. Di mana kalau misal United States itu sudah diassign menjadi negara di dalam indeks ke nol, berarti true, false, false, false. Kalau misal untuk Meksiko berarti false, true, false, false. Kalau New Zealand berarti false, false, true, false. Kalau Australia adalah false, 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 true. Teman-teman di sini semoga agak mendapat gambaran. Jangan kalau nggak paham ya nggak apa-apa terlebih dahulu. Eh Nanti demonstrasi di demonya nanti waktu aku akan menjelaskan tentang kode yang aku buat itu nanti ada di kanan. Jadi teman-teman lihat kalau misal apple, mango, apple dan orange ini kalau di one hot encoding itu seperti apa? Teman-teman bisa lihat nanti apple atau enggak dia satu. Berarti dia otomatis bukan mango ataupun bukan orange nanti di bawahnya. Ini kursor saya kelihatan ya? Enggak ya? Kalau kursorku enggak kelihatan tak pakai pensil aja. Ini teman-teman. Oh, kelihatan ya. Oke. Eh, thank you. Sebentar. Tapi tak bantu pakai pensil aja. Nanti apple, mango, apple atau orange kan, teman-teman. Nah, nanti kalau misal dalam row pertama, nah ini kalau teman-teman lihat ini, sorry teman-teman motong, tapi kira-kira eh, kalau teman-teman lihat ini adalah vektor fitur. Ini semua adalah vektor fitur. Jadi fruit ini adalah vektor fitur pertama, categorical value of fruit adalah vektor fitur kedua, dan price adalah vektor fitur yang ketiga. Vektor fitur itu pokoknya n-nya dimulai dari satu, ya teman-teman. Pokoknya kalau dia adalah sebuah deskripsi yang bisa menampung eh, lebih dari satu nilai, dia udah disebut sebagai vektor. Oke. Eh, Tunggu. Oke, teman-teman, kembali lagi ke one hot encoding. Ya, apa sih caranya kalau kita mau membuat data kualitatif menjadi sebuah data yang bisa diproses oleh sebuah komputer? Kan komputer nggak mungkin dia ngelatih eh, langsung apple, mango, apple, orange. Nggak bisa, teman-teman. Soalnya kalau untuk machine learning melatih, itu harus dijadikan angka. Atau setidaknya vektor angka. Pokoknya apapun yang berhubungan dengan angka, dan tidak boleh objek, tidak boleh string. Oke? Nah, jadi apple-nya ini dijadikan 100, berarti ini adalah apple. Kalau misal mango-nya dia satu, berarti dia ya mango gitu, bukan apple atau orange dan selanjutnya. Jadi one hot encoding itu membuat sebuah data kualitatif itu menjadi sebuah data biner yang bisa diproses untuk dilatih ke dalam komputer. Nah, idealnya agar sebuah machine learning itu bisa melatih data itu
dijadikan angka teman-teman. Makanya kalau teman-teman nanti lihat kalau apa teman-teman belajar tentang deep learning yang merupakan sebuah apa sub sub mata pelajaran dari machine learning adalah nanti gambar itu dijadikan vektor RGB. Nanti itu teman-teman bisa belajar sendiri. Pokoknya vektor RGB itu eh, seberapa merah dia, seberapa hijau dia, dan seberapa biru dia. Jadi bukan string, bukan apapun tuh, tapi benar-benar angka untuk melatih sebuah machine learning. Oke, terlalu terlalu ketarik dari topiknya, tapi nggak apa-apa. Setidaknya kalian ngerti tentang one hot encoding. Di sini teman-teman masih ada yang bingung tentang one hot encoding atau teman-teman paham ya? Tolong tulis di chat. Pokoknya one hot encoding itu diberikan terhadap variabel kualitatif yang tidak memiliki urutan. Jadi kayak ras atau agama. Nah, habis ini teman-teman aku bakal bahas variabel kualitatif yang eh, apa yang bisa diberikan urutan itu sendiri. Jadi teman-teman kita bahas yang nggak di sini aja. Teman-teman tahu geprek bensu, teman-teman. Kita sebut aja. Nah, teman-teman kan tahu kalau misal teman-teman pesen dalam geprek bensu, itu kan ada level 1 sampai level 5. Pedesnya segimana sih? Nah, kenapa teman-teman harus ada tingkatan dari ini? Karena level 4 itu lebih dekat dengan level 5 daripada level 4 terhadap level 1. Teman-teman paham ya, kenapa ini harus ada tingkatan? Jadi teman-teman kalau misal lihat dalam sini eh, kita bisa mengabstraksikan ide tersebut atau gagasan tersebut terhadap contoh-contoh lain. Kalau teman-teman lihat, tolerable ini lebih dekat terhadap like dan didn't like daripada love. Kalau misal teman-teman setuju, berarti lebih dekat daripada lebih dekat kepada sangat setuju daripada dekat terhadap strongly disagree. Ada nggak bisa kasih pensil, Rek? Ketutup kamera zoom, bentar. Tak clear semua. Ya teman-teman setidaknya mendapatkan gambaran sedikit. eh jadi kalau misal aku nggak suka orangnya, berarti kan nggak mungkin mendekati aku suka dengan orangnya. Enggak kan? Kalau misal aku nggak suka sama orangnya, berarti oh ya udah aku mentoleransi orangnya itu bisa gitu loh daripada langsung oh ya udah nggak apa-apa aku suka sama orangnya. Pokoknya kalau misal ordinal atau adanya tingkatan itu pokoknya suatu nilai itu lebih mendekati suatu apa nilai di sebelahnya daripada nilai minimum atau maksimumnya. Ya kayak gitulah teman-teman bisa bayangin kayak gitu meskipun tuh nggak bener. Tapi ya kalau misal teman-teman baru mulai, ya ingat aja kalau misalnya agree itu ada korelasinya dengan strongly agree, lebih ada korelasinya daripada agree sama strongly disagree. Ya gitu aja lah teman-teman. Pokoknya ada tingkatannya. Eh tak clear oh. Oke teman-teman, bagaimana caranya kita bisa mengubah sebuah variabel kualitatif yang ordinal agar menjadi sebuah variabel yang bisa diproses oleh sebuah komputer ya teman-teman bisa memakai angka ordinal aja. Berarti kalau misalnya didn't like ya udah jadiin satu, tolerable jadiin dua, like jadiin tiga, like a lot jadiin empat, love jadiin lima. Kenapa teman-teman? Nah soalnya kalau misal teman-teman love kan lima, didn't like satu. Kalau misal like a lot lebih mendekati love atau didn't like? Kan mendekati love dia udah taruh empat gitu teman-teman. Jadi nanti kalau misal machine learningnya melatih ini kalau misal machine learningnya di atas tiga kan berarti oh setidaknya lebih dari suka. Kalau misal apa di bawahnya tiga berarti nggak suka. Gitu aja teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas tentang kuantitatif data atau data kuantitatif. Data kuantitatif itu apa? Nanti ini juga bakal masuk ke dalam quizisnya, yaitu adalah angka real maupun kontinu. Nah teman-teman, eh, angka real maupun kontinu itu pokoknya bukan angka imajiner atau angka yang apa ya. Pokoknya angka ini
angka real maupun kontinu itu angka yang bisa mendeskripsikan atau dideskripsikan dalam real life. Makanya namanya angka real. Angka kontinu juga termasuk ke dalam real sih, satu himpunan. Jadi kita bisa ngomong, oh dia 98,6 Fahrenheit atau dia panjangnya sampai 20 cm. Nah, itu teman-teman bisa mendeskripsikan angka kuantitatif seperti berikut. Idealnya seperti berikut. Nggak tahu mungkin kalau ke depannya nanti bisa memakai angka yang tidak real atau kontinu, tapi teman-teman ingat aja kalau misal kuantitatif itu adalah angka real atau angka yang bisa mendeskripsikan sesuatu yang bisa kita lihat dan bukan bilangan imajiner. Oke, teman-teman. Oke, sekarang kita mau membahas tentang faktor fitur dan bagaimana nanti ini bisa bekerja dalam coding kita. Jadi nanti waktu kita coding, teman-teman bayangin bahwa ini adalah file Excel yang nanti teman-teman misal dikasih, semisal teman-teman harus ngelakuin em, apa itu data training. Jadi dalam kasus ini itu teman-teman lihat variabel yang kita mau cari adalah loan status dan kita itu diberi deskripsi itu ini semua. Paham ya? Untuk teman-teman yang belum ngerti tentang bahasa Inggrisnya ini, aku bakal jabarin semuanya ke dalam bahasa Indonesia. Aplikan income itu adalah gaji dari orangnya yang mengajukan kredit. Koaplikan income itu adalah gaji dari partnernya, istri ataupun suaminya. Loan amount itu dia pernah eh, dia mau minta berapa, sorry, dia mau minta berapa untuk dipinjam. Jadi mau pinjam berapa. Yang ngomong pinjam 100 saya kick dari Zoom ya. Untuk loan amount term ini adalah harinya. Jadi berapa hari dalam 1 tahun. eh, Misal dia mau pinjam selama sekitar 1 tahun ya udah tulis aja 360. Terus untuk kredit history ini kira-kira dia macet nggak kreditnya. Terus untuk properti area dia ini teman-teman apa eh, nggak spiro perlu dijelasin. Kayak properti urban itu pokoknya eh, kota besar, rural itu di luar-luarnya ya kayak gitu. Itu nggak perlu dijelasin. Lalu dia diterima nggak statusnya. Nah teman-teman kalau misal aku potong ini semua, lihat ya, aku potong ini semua. Terus teman-teman cuma lihat dari properti area dan loan status, teman-teman sudah bisa mengklasifikasikan ini sendiri. Jadi kalau misal orangnya di urban, ya udah langsung dipinjemin aja, soalnya dia bisa membayar uang hidupnya di dalam kota besar. Atau teman-teman juga bisa membuat klasifikasi hanya dari eh, income aja. Jadi kalau misal income-nya dia berapa, dapat loan atau enggak. Nah, tapi eh, ini nanti akurasinya lebih kecil. Nanti aku juga jelasin tentang metrik akurasi. Itu apa? Nanti di sesi selanjutnya. Ini jam berapa ya? 13.42. Pokoknya kita membuat seluruh variabel yang tak kotain besar ini untuk memprediksi seluruh variabel yang di kanan ini. Teman-teman mulai paham ya? Jadi kalau misal aku tanya, teman-teman kira-kira kalau misal aku mau melatih data untuk no sama yes dari loan status, itu kita melatih data yang mana kalau dari semua ini? Ya pasti teman-teman jawabnya ya semua ini. Applicant income, co-applicant income, loan amount term, credit history, dan property area. Nah, teman-teman, bagaimana sih cara komputer mempelajarinya? Itu akan kita bahas di dalam sesi selanjutnya. Paham ya, teman-teman? Jadi, kalau misal dia aplikan income-nya 4.583, istrinya misal buat $1.500 atau suaminya punya $1.500 atau apa misal istrinya bekerja dapat 4.583, terus mereka mau pinjam 128 nih untuk 1 tahun. Terus secara kredit history kedua pasangan itu lancar. Terus habis itu mereka tinggal di dalam properti yang rural. Nah, kira-kira mereka diberi pinjaman atau enggak? Nah, di sini mereka nggak diberi pinjaman, teman-teman. Oke. Terus kalau misal pasangan itu salah satunya mendapat gaji 3.000,
misal istri atau suaminya mendapatkan $0 atau nggak bekerja, terus habis itu mereka mau pinjam $66 selama 1 tahun, terus habis itu kreditnya lancar dan mereka tinggal di kota besar, mereka dikasih pinjaman. Nah, teman-teman, di sini kita udah dapat garis besarnya. Seret. Kanan ini adalah variabel apa teman-teman? Variabel dependent. Tak kasih teksnya ya. Berarti ini adalah variabel dependent. Sementara seluruh yang di kiri ini adalah variabel yang di independent. Nah, teman-teman, eh, pikirin aja kenapa ini semua variabel ini adalah independen dan variabel yang di kanan ini adalah variabel dependent. Simpel teman-teman. Variabel independen itu ini tidak berhubungan dengan koaplikan income dan kedua ini tidak berhubungan dengan loan amount dan selanjutnya. Properti area tidak berhubungan dengan credit history dan properti area juga tidak berhubungan dengan loan amount term. Jadi teman-teman kalau misalnya lihat ini variabel independennya ya udah 6 variabel independennya. Dependent ini kenapa teman-teman? Karena variabel ini dependent dari seluruh ini. Loan status dari seseorang itu memiliki dependensi dengan properti area. Loan status ini memiliki dependensi dengan credit history. Loan status ini memiliki dependensi dengan jumlah gaji yang dimiliki oleh orang. Di sini teman-teman ada yang nggak paham atau teman-teman paham semua? Kalau misalnya teman-teman paham, tolong kasih jempol. Oke. Setidaknya targetku hari ini cuma satu lah yang paham lah. Oke, teman-teman di sini kalau misal ada yang nggak ngerti, langsung aja DM aku. Soalnya aku nggak bisa baca chatnya tadi chatnya buahnya. eh oh, enggak teman-teman, nanti ada Slido seharusnya nanti dikasih. Jadi teman-teman bisa tanya di Slido-nya aja. Nanti aku bakal jawab di Slido-nya. Nanti itu juga setelah sesi kedua. Tapi kalau teman-teman mau nanya karena teman-teman nanti nggak ngerti kita kelanjutannya gimana, langsung aja DM aku, jangan di chat besar. Nanti takut orang-orang keganggu. Oke, sekarang teman-teman kita akan membahas tentang fitur vektor. Berarti saat ini aplikan income adalah satu fitur. Nah teman-teman, kalau misal fiturnya cuma satu, ya ini akan termasuk ke dalam vektor fitur. Soalnya komputer itu bakal menerima vektor fitur di mana jumlah minimum dari fiturnya adalah satu. Jadi ini termasuk vektor fitur. Nah teman-teman, kalau misal fiturnya banyak, berarti ya udah namanya vektor fitur sama aja. Oh, tak kasih pensil. Oke, terus outputnya yang mana? Ini outputnya, fitur output. Oke, jadi teman-teman seharusnya paham. eh Tunggu, ini mau tak hapus lumayan susah. Oke, teman-teman, secara matematis independent variable adalah variabel X dan dependent variable adalah variabel Y. Aduh, jelek banget tulisanku, tapi nggak apa-apa. Jadi, kita bisa namakan ini sebagai X0, X1, X2, X3, X4, X5, Y. Teman-teman, kalau misal kita memakai classification yang apa, kita juga bisa memakai classification yang linear, tapi kita juga nggak akan membahas itu di sini. Ya, simpel teman-teman. Kalau misal kita memakai algoritma tersebut, kalau teman-teman ingat tentang em, apa garis ya di SMA ya teman-teman, kan ingat Y sama dengan MX plus C. Di sini kita juga bisa membuat Y sama dengan M0 X0 plus M1 X1 plus M2 X2 hingga MN XN plus C. Konstantannya jangan dilupain.
Nah, teman-teman, aku bakal jelasin ini nanti selanjutnya. Tapi setidaknya teman-teman ngerti kenapa rural dan urban ini nggak boleh dijadiin string atau dijadiin objek atau dijadiin sesuatu yang bukan angka matematis. Paham ya teman-teman? Dan ini adalah alasan kenapa rural dan urban ya teman-teman itu teman-teman bisa jadiin ini sebagai ordinal. Karena kalau misal secara logika aja orang yang tinggal di dalam tempat kota itu memiliki pengeluaran yang jauh lebih besar daripada orang yang tinggal di tempat rural. Makanya ini bisa dibuat ordinal. Bagaimana teman-teman membedakan nominal dan ordinal? Ya caranya ya teman-teman hidup aja. Teman-teman bakal ngerti sendiri. Nah, ya akal budi, apapun tuh intuisi. Teman-teman nanti makanya data analis dan data scientist tuh temanku yang juga kerja di Shopee itu salah satu menurutku orang yang paling istimewa dalam kayak membuat machine learning model karena mereka eh, apa ya dilatih untuk bekerja dengan bisnis analis-analisnya. Jadi kayak mereka terjun ke dalam use case bisnisnya gitulah. Ini daripada aku banyak ngomong, langsung aja aku skip ke eh, slide selanjutnya. Oke teman-teman, karena kita udah sampai ke basic teori, jadi aku stop dulu di sini teman-teman dan kita mau mengadain toilet break. Oh, aku kembalikan ke MC. Oke, terima kasih Kak Kenny. Wah, mantap banget nih guys. Terutama materi Introduction to Machine Learning pada siang hari ini. Padahal ini masih basic banget loh, masih eh, permukaan gitu kan. Kita belum terjun ke spesifik classification dan juga regressionnya gitu kan. Nah, buat teman-teman, kami berikan waktu untuk 5 menit untuk break. Mungkin teman-teman mau yang ke toilet atau stretching-stretching dipersilahkan. Nanti pada waktu 13.56 kita akan mulai kembali untuk sesi kedua. Silakan teman-teman. Terima kasih. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university.
Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis Indonesia berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSE community on their journey to become developers. Cara membuat aplikasi untuk berbasis Indonesia berpercaya. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies can provide in our local communities. DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water. Oke, teman-teman, selamat datang kembali untuk persiapan kita untuk memulai sesi kedua pada Introduction to Regression dan juga Classification. Silakan dilanjut, Kak Kenny, apakah sudah siap? Ya, Dipersilakan, Kak Kenny, waktu dan tempatnya untuk memulai kembali sesi kedua. oke. Eh, ya ampun, Firefox enggak. Ini. Ini teman-teman kelihatan ya, seharusnya aman. Kita langsung aja ke basic teorinya. Teman-teman, ini sekalian juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Simamora, kita akan membahas salah satu dari algoritma klasifikasi dulu, teman-teman. Kameraku nggak nyala. Oke. Em, Baik, teman-teman. Untuk K nearest neighbor, ini adalah salah satu algoritma paling mudah yang teman-teman bisa pelajari. Kapan kita bisa ngomong bahwa sebuah machine learning itu adalah deep learning? Itu apabila algoritma yang dilakukan itu menyerupai saraf manusia gitu aja. Tapi sekarang kita membahas K nearest neighbor terlebih dahulu. Aduh, tunggu, tunggu, tunggu. Oke. Oke, teman-teman kelihatan ya Paint.js saya. Jadi kita membayangkan apa fitur vektor yang berbentuk 2D, teman-teman. 2 dimensi. Nah, teman-teman, aku kembali lagi ke sini. Kalau misal teman-teman lihat di sini, ya baca annotate slide. Di sini kan ada 6 nih.
ada 6 vektor. Berarti ini adalah 6 dimensi vektor. Kalau misal aku kembali lagi ke dalam Paint.js yang udah saya buat, teman-teman, di sini em, kita memakai 2 dimensi. Di mana dimensi yang pertama eh, ini adalah gaji. Kita ngomong ini gaji, kita bayangin juta aja ya, realistis aja. Oke, eh, ini adalah X1 dan jumlah anak adalah X0. Berarti dari jumlah gaji dan jumlah anak, pertanyaannya mau kita jawab atau fitur output yang mau kita jawab di sini adalah apakah ya, apakah eh, orang tersebut mempunyai apa kendaraan mungkin atau mempunyai aset rumah. Gini aja. Jadi kita mau menjawab pertanyaan apakah orang tersebut mempunyai aset rumah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman lihat dalam key nearest depiksi key nearest neighbor yang mau aku tunjukin ini. Bila seseorang memiliki 3 juta sebagai gaji bulanan dan mempunyai 1 anak, dia nggak mempunyai aset rumah. Kalau misal dia mempunyai gaji 12 juta dan dia mempunyai 1 anak, dia mempunyai dalam kasus ini itu dia mempunyai aset rumah. Jadi apakah orang tersebut mempunyai aset aset rumah itu dijawab di sini semua. Ya teman-teman. Jadi ini adalah deskriptif atau depiksi matematis yang kita bisa buat ke dalam K nearest neighbor dalam hanya dalam dalam bentuk kayak gini teman-teman. Jadi ini itu nanti sama komputernya dijadikan ini. Di sini teman-teman paham ya cara cara kerjanya K nearest neighbor. Oke, kita lanjut aja. Kalau misal teman-teman tanya ini kenapa bisa no no no, bisa aja mereka nyewa rumah. Makanya ini juga bisa menjadikan orang yang udah punya 15 juta tetap tapi punya 1 anak nggak punya rumah, no, ini bisa termasuk outlier. Tapi ini adalah outlier yang tetap penting untuk data tersebut. Outlier itu apa? Outlier yang itu data yang pada awalnya tidak termasuk ke dalam logika seluruh runtut data yang ada. Namun bisa diklasifikasikan lagi nih, outlier itu bisa penting atau enggak untuk data. Kalau misal enggak penting untuk data, jangan dibuat untuk latih. Jangan dilatih ke dalam machine learning modelnya karena akan merusak polanya. Tapi kalau misal outlier tersebut itu masuk akal dan masih bisa menjawab sentimen dari pertanyaan fitur tersebut, ya udah dimasukin untuk dilatih aja. Oke, ini terlalu terlalu apa menilik edge case. Edge case itu kayak kasus-kasus yang terlalu terlalu mendalam dalam sebuah skenario. Tapi kita langsung aja ke key nearest neighbor. Teman-teman, sekarang kalau dalam key nearest neighbor, kita mau memprediksi apabila ya, apabila dia memiliki gaji 6 juta dan jumlah anaknya ada 4. Kita mau memprediksi di sini nih. Nah, K nearest neighbor itu menggunakan rumus apa teman-teman? Rumusnya simple banget. Rumusnya itu dia mencari ini dulu. Dia pertama mencari jarak dari ini sama yang udah dijawab sama yang lainnya. Jadi misal yes nih, yes itu misal 9 X1, ya ampun pakai teks aja deh. X0, misal X0-nya itu 9, Y0-nya itu adalah 4. Dapat dari mana? X0 ini itu dia adalah gaji dari orang ke 0, orang pertama. Lalu jumlah anak dari yang yes ini adalah 4. Sorry, jumlah anak. Nah, terus habis itu yang ditanyain, aduh nabrak. Kalau misal X1 itu 6 dan X2 Y1 itu jumlah anak itu 4, itu aduh
Ini kayak sedihnya ini. Aduh, ya dah. Pokoknya teman-teman dapatlah idenya. Maaf teman-teman. Pokoknya kalau misal, oh ini 6. Ya nanti ya lah. Tak hapus, tak ubah lagi nanti. Thread. Pokoknya kalau misal X1 dan Y1-nya, X1-nya 6 dan Y1-nya 4, itu ya apa teman-teman rumusnya itu delta X ya ditambah delta Y-nya. Jadi deltanya kedua X-nya dan deltanya Y-nya terus habis itu di kuadrat. Semuanya di kuadrat. Pokoknya kalau teman-teman ingat ini ya teman-teman. Kalau teman-teman ingat eh, apa itu koordinat. Pokoknya jarak koordinat ke koordinat yang teman-teman dapatin di SMA itu adalah rumus untuk rumus penting untuk k nearest neighbor, tapi itu bukan rumus untuk apa rumus primernya k nearest neighbor itu sendiri. Jadi dia itu nyari distance-nya dari koordinat 6,4 ke 9,4. Dia nyari distance-nya, terus dia juga nyari distance-nya ke tempat lain, teman-teman. Dia nyari jarak ke tempat lain. Nyampe nggak kira-kira? Nyampe, tapi terlalu jauh. Nah, K nearest neighbor itu dia, kan ada K-nya kan. K nearest K nearest neighbor. Nah, K nearest neighbor itu K-nya itu kita tentukan sendiri. Jadi semisal dia K-nya itu 3. K ini adalah variabel. Jadi nearest neighbor itu bahasa Inggrisnya adalah tetangga yang terdekat. Semisal dia 3 tetangga terdekatnya, dia lihat nih mayoritasnya apa. Semisal mayoritasnya no, berarti jawabannya kalau misal dia gajinya 6 juta dan jumlah anaknya 4, ya berarti dia nggak mempunyai rumah. Teman-teman paham ya di sini ya? Udah paham teman-teman? Gampang banget. Jadi pertama, kalau udah nyampe di sini, udah tahu nih mau prediksi kalau gaji 6 juta dan jumlah anaknya 4, dia gimana cara memprediksinya memakai K nearest neighbor? Dia hitung nih jaraknya. Yang terdekat yang ketiga apa? 3 terdekat yang mana? Ya ini, 3 terdekat. Kenapa kok ada angka 3? Karena K-nya itu kita tentuin sendiri. K-nya di sini, kalau misal 3, ya udah mayoritasnya no. Kita cari mayoritasnya. Terus habis itu ya udah kalau misal kita udah ketemu mayoritasnya berarti ini jawabannya no. Paham ya teman-teman? Jadi dia kalau misal kita tanya lagi, kalau misal dia uh, key nearest neighbor-nya 4, terus dia punya gaji 13 juta dan dia jumlah anaknya 2 di sini. Nah, kalau misal 3, kalau misalkannya sama dengan 4, dia nyari 4 yang terdekat. Kalau dari sini kita asumsiin aja yang terdekat yang mana teman-teman ini soalnya aku buat koordinatnya nggak seberapa. Oh, ini lebih dekat sih ini. Ini lebih dekat. Eh, pokoknya dia nyari 4 yang terdekat terus dia milih mayoritasnya antara ini atau ini terserah. Pokoknya di sini jawabannya dia yes. Nah, teman-teman, sekarang karena skenario ini sendiri, aku pengen jelasin bahwa K nearest neighbor ini bisa salah. Kalau misal outliernya banyak dan dia misal punya gaji 16 juta, tapi jumlah anaknya 1 atau 2, misal 1 nih, terus K-nya 3, dia bisa ngomong, kamu nggak bakal punya rumah. Loh, tapi ya apa? Padahal gajinya lah 16 juta, anaknya cuma 1, kok di sini mayoritasnya no. Dia bisa jawab no. Nah, di sini teman-teman, machine learning bisa salah. Tergantung dari datamu. Teman-teman, ini yang disebut namanya overfitting. Nanti teman-teman bisa cari sendiri. Overfitting itu adalah ketika
skenario yang diprediksi itu nanti diprediksinya terlalu sama dengan dataset yang ada dan tidak menggeneralisir dengan semua skenario yang ada, dia disebut overfitting. Di sini seharusnya teman-teman dapat gambaran dari k nearest neighbor dan sekarang aku akan nunjukin kodeku terkait k nearest neighbor. Nah, eh, tapi sebelum kita ke situ, aku juga lupa ngomong tentang satu hal. Sebuah model itu kita bisa lihat itu model itu benar atau enggak. Nah, tapi benar atau enggaknya pun itu berdasarkan juga dari sini, dari apa datanya juga. Jadi bisa bias, ya. Tapi itu nanti kita bahas selanjutnya ke ke tahap selanjutnya. Eh, ini tak clear all drawings dulu. Oke, sekarang teman-teman tadi lihat kita ada loan data yang tadi aku tunjukin di dalam screen. eh kita run all dulu aja. Oke, sekarang teman-teman, aku lagi ngeload CSV-nya atau file Excel-nya terkait loan data. Jadi eh, ini df titik head ini artinya aku ngambil 5 data teratas. Nah, teman-teman, data ini eh, untuk aplikan income topnya itu 970 9.703 dan minimum gaji dari orang tuh 150. Istrinya itu minimum 0 tapi tingginya 33.000. Jadi teman-teman kalau misal bisa cari istri yang kaya ya udah. Eh, Terus habis itu untuk loan amount-nya itu paling banyak dia itu paling besar peminjamannya itu $150 dan paling kecilnya itu $9. Terus habis itu untuk minimalnya itu 12 hari dan maksimumnya dia minjam selama 1,5 tahun. Terus untuk kredit history ini apa? 0 ini macet. 1 ini nggak macet. Paham ya teman-teman? Dan untuk apa? Ini adalah vektor-vektor fitur yang udah dijadiin angka. Nah, teman-teman, kalau misal vektor fiturnya objek itu gimana? Nah, nanti kita harus cari cara biar objek-objek ini tuh kita bisa jadiin angka. Paham ya, teman-teman? Di sini loan ID bakal tak hapus, gak guna. Tapi gendernya ada 2. Jadi ada male sama female. Paling banyak 291 male, berarti 376 dikurangi 291 itu female-nya. Dan sebagainya. Berarti paling banyak di sini graduate dan paling banyak di sini tinggal di tengah-tengah kota sama tengah-tengah pucuan. Terus habis itu paling banyak orang di sini itu kerja dalam perusahaan dan paling banyak di sini diterima loan-nya. Dan paling banyak di sini orangnya udah sarjana. Dependent ini maksudnya apa? Dependent itu orang yang membutuhkan saluran dananya. Jadi anak itu termasuk dependent. Jadi kalau misalnya kita bayarin anak, ya udah itu berarti dependentnya kita dalam data ini. Nah, teman-teman, tadi eh, juga menjawab pertanyaannya Pak Simamura. Terima kasih, Pak. Pertanyaannya bagus sekali. Apakah data ini diproses secara empiris atau non-empiris? Best practice, karena sebuah komputer itu aku bilang belum bisa menginterpretasikan data sesuai budaya yang kita miliki atau memiliki inteligensi sentimen tentang budaya ataupun perasaan manusia. Kita untuk memproses data ini harus teman-teman secara empiris. Jadi pakai mata kita sendiri dan dengan POV yang kita miliki. Jadi tadi aku waktu membahas data ini, bagaimana cara data ini bisa dilatih dan bagaimana data ini bisa diinterpretasi, itu sesuai pengetahuan yang aku miliki tentang dunia ini. Jadi secara empiris. Terima kasih Pak Simamura. eh Oke, sekarang teman-teman, ini aku ngapain sih? Jadi eh, aku mau ngelihat ternyata ada empat kolom yang mempunyai eh, nul, value nul. Nah, value nul ini tidak bisa diproses oleh machine learning. Jadi harus dipangkas, teman-teman. Nah, ini datanya aku cleaning.
Jadi data-data yang objek yang kayak gini itu ya apa caranya untuk gender apa untuk gender eh, tak drop yang nol, yang nol. Kenapa? Karena aku nggak bisa mengasumsi, wih ini gajinya lebih besar, berarti dia pasti laki. Kan berarti aku seksis banget kan jadi orang. Nggak nggak bisa membayangkan kalau misal cewek apa gajinya lebih besar. Nah makanya untuk semua gender yang value-nya nol aku drop. Kalau misal untuk loan amount term, kalau misal dia nol, berarti aku replace dia sebagai nol. Tapi ini seharusnya bisa langsung di drop aja. Tunggu tak drop aja kalau gitu. Soalnya kalau loan amount termnya dia mau minjem berapa, kenapa kok aku kemarin jadiin dia sebagai nol? Sabar ya. Oke. Terus kalau misal self-employed, kita juga nggak bisa melirik dari apa faktor-faktor yang lain. Oh ini orang ini kerja sendiri, punya usaha sendiri, atau kerja untuk orang lain atau enggak. Lalu untuk dependent, aku ubah 0123 ini menjadi angka. Dan kalau misal dia punya lebih dari 3 pun, aku tetap buat dia jadi 3. Kenapa? Karena kita nggak bisa asumsi kalau lebih dari 3 itu berapa. Jadi dalam data ini, dia aja udah mengelompokin kalau 3 sama lebih itu udah dijadikan satu kelompok. Jadi nanti kalau misal kita mau memprediksi orang yang mempunyai dependent 3 atau lebih, langsung aja masukin 3. Soalnya sama aja, satu kelompok. Terus untuk credit history, dia kalau misal dia nggak punya credit history, ya aku asumsiin aja macet. Soalnya dia kan berarti belum pernah punya kartu kredit sebelumnya. Terus habis itu kalau misal dia nggak punya dependent, ya udah tak drop aja. Dan selanjutnya aku juga ngelakuin hal yang sama kalau misal istrinya atau suaminya apa oh enggak sih teman-teman, sorry. Kalau ini itu aku langsung jadiin integer aja soalnya kemarin dia float 64. Ya. Kalau float 64 dia lebih susah proses machine learningnya jadi lebih lama. Jadi aku jadiin integer aja semua. Oke. eh Sekarang kita lihat oh datanya udah nggak ada yang nol berarti kita bisa lakukan training. Nah, ini aku juga buat apa datanya berarti berapa yang graduate, berapa yang enggak. Dan apa teman-teman ini aku juga hubungin sama loan statusnya. Jadi kalau misal dia apa dia nggak nggak dapat loan, orang yang nggak dapat loan itu yang merit itu ada 50 orang. Orang yang dapat loan tapi yang merit itu lebih dari 150. Jadi teman-teman kalau misal mau minjem di bank, teman-teman usahakan nikah dulu biar bisa diterima pinjamannya. Terus habis itu nggak teman-teman jangan ya. Terus habis itu untuk edukasi, biasanya rata-rata yang sarjana itu diterima untuk apa peminjaman uangnya. Ini dalam dunia atau semesta data ini doang. Ya, ini teman-teman namanya visualization, data visualization ya. Nanti ini kerjanya data analis. Kalau misal teman-teman tertarik banget sama analisis data. Oke, ini nanti aku juga bisa hitung ini mediannya kuartil 3, kuartil 1, outlier, outlier. Outliernya ini bentuk diamond, tapi kalau di luarnya ini itu oh sorry teman-teman, ini tuh bukan minimum atau maksimum ya. Pokoknya kalau misal ini diamond itu udah outlier. Ya gitulah teman-teman. eh jadi untuk apa eh apa untuk kolom-kolom ini merit, education, self-employed, gender, dan property area itu apa itu aku jadiin one hot encoding. eh tapi seharusnya education tak buat lebih sih, tapi enggak sih dalam bentuk ini. Kemarin tuh aku mikirnya kalau misal orang graduate atau enggak pun itu kalau misal dalam mendapatkan pinjaman tuh seharusnya menurut aku enggak boleh ada tingkatannya. Karena dalam asumsi orang yang graduate ataupun yang enggak graduate dalam membuat duit itu bukan merupakan sebuah hal yang penting. Jadi aku menurutku orang yang
nggak graduate pun tuh tetap bisa menghasilkan duit untuk melunaskan pinjamannya. Gitulah teman-teman. Makanya aku jadi ini sebagai one noting coding. Tapi pasti banyak orang yang mikir, oh orang yang graduate itu harus dijadiin lebih tinggi. Ya terserah. Itu interpretasi teman-teman. Tapi aku sendiri percayanya seperti itu. Oke teman-teman. Daripada aku banyak ngomong, aku langsung aja lanjut ke sini. Jadi teman-teman, dalam machine learning, dalam training itu kita harus membagi 80% atau 70% dari data tersebut untuk pelatihan dan kita memakai 20 sampai 30% dari data tersebut untuk diuji. Jadi teman-teman kalau lihat di sini, tak bold, di sini aku membuat 20% dari data tersebut untuk aku uji. Terus habis itu aku buat apa eh, jumlah K-nya itu dari 1 sampai 21. Di sini teman-teman paham ya? Em, tapi kalau kemarin tunggu. Oh ya. Tapi lebih parahnya teman-teman kemarin pas aku nge-training dia itu udah sampai 75% yang tetap jelek. Nah, ini akurasinya jelek banget. Ini nanti seharusnya bisa aku betulin. Tapi kemarin pas eh, loan amount termnya ini tak jadiin nol, dia akurasinya bisa sampai 70%, which is incredible. Nah, sampai sini. Padahal ya jadi teman-teman kalau misal mau mencapai akurasi yang lebih tinggi, teman-teman bisa apa? Teman-teman bisa utak-atik datanya. Oke, lanjut aja, teman-teman. Jadi ini adalah number of neighbors dan di sini adalah akurasi. Oke, sebelum aku lanjut ke sini, aku bakal jelasin apa itu akurasi. Oke, akurasi adalah sebaik apa sebuah model dapat mengklasifikasikan data secara benar. Jadi teman-teman kalau lihat eh aku search aja ya langsung di Google ya. Eh, true, positive, true. Oh, confusion matrix. Nah nih, teman-teman, tolong diperhatikan baik-baik ini gambarnya. eh jadi teman-teman lihat actual values dan predicted values ini apa artinya teman-teman? Ini apa? Aku mau sambungin ke dalam accuracy. Jadi teman-teman, kalau misal kita memprediksi dalam kasus itu kita memprediksi iya dia diberikan pinjaman, berarti itu adalah positifnya itu atau angka 1. Bayangin negatif itu angka 0, positif itu angka 1. Nah, jadi dia itu diberikan pinjaman dan actual value-nya dia itu diberikan pinjaman, berarti dia adalah true positif, berarti true dipinjemin uangnya. Tapi kalau misal dia diprediksi, oh iya ini diberikan pinjaman, tapi pas dia ngelihat data yang asli, data yang ada di dalam CSV-nya, oh dia itu nggak dipinjemin sebenarnya, tapi kamu prediksinya dia eh, dipinjemin. Ya udah berarti false positif. Berarti artinya kamu prediksinya salah. Apa kamu memprediksinya salah bahwa kamu memprediksi bahwa dia akan dipinjemin. Berarti false positif. Berarti salah. Nah, ini nanti teman-teman kalau misalnya kita terjun ke dalam machine learning, kalau dalam dunia medis, false positif itu bahaya sekali. Jadi kalau kita bisa ngomong, "Weh, kamu itu kanker," padahal dia nggak kanker. Terus dia dikasih obat kemo ya, wassalam gitu kan. Nah, false negatif ini itu malah juga berbahaya. Kayak kamu misal, oh kamu nggak kanker, oh ternyata dia kanker. Wah itu selesai. Jadi kayak di medis tuh ada dunianya sendiri untuk apa untuk akurasi machine learning untuk kira-kira kita harus mengurangi false positif atau mengurangi false negatifnya. Soalnya ada teknik-tekniknya seperti itu. Kayak itu teman-teman. Nah teman-teman dalam kalau true negatif teman-teman ngerti sendiri. Tapi dalam menghitung akurasi itu true positif ditambah true negatif dibagi sama seluruh true positif false negatif plus
true negatifnya. Jadi kita ke sini. Kalau eh, kalau misal teman-teman lihat dalam sini, kita lihat confusion matrixnya sini. Ini teman-teman lihat true label. 0 itu negatif, 0 di sini itu negatif, 1 itu positif, 1 di sini itu positif. Teman-teman mulai paham ya. Jadi accuracy itu true positif plus true negatif dibagi seluruh hasil prediksi. Berapa sih prediksinya benar? Jadi fungsinya akurasi adalah untuk melihat seberapa benar model ini bisa memprediksi. Benar dalam arti dia itu berhasil memprediksi sesuatu, dia berhasil memprediksi tidak dipinjam ataupun pinjam secara benar. Gitu ya teman-teman. Nah di sini accuracy-nya 76%. Nah ini kenapa aku milih neighbor-nya 5? Karena teman-teman, kalau teman-teman lihat testing sama training accuracy-nya, kalau dia itu misal berdekatan dan tinggi, ya udah ambil yang itu aja. Semoga di sini teman-teman ngerti tentang apa salah satu algoritma klasifikasi dan metrik untuk apa klasifikasi ini sendiri. Ya semoga teman-teman pas nanti teman-teman ikut kuisis nilainya tinggi semua ya teman-teman. Setidaknya aku dapat apa percaya diri sedikit. Oke teman-teman, sekarang kita mau membahas sebuah model tentang regression atau yang simple banget tuh linear regression. Teman-teman simak ini ya. Jadi linear regression itu simple banget. Kita ngomong linear, linear regression itu kan garis nih teman-teman. Jadi kita bisa membayangkan linear regression itu sebagai ini. Y sama dengan mx plus c. Simpelnya bagaimana sih cara linear regression ini bekerja? Dalam semua data yang ada, kita bayangin aja ini pengalaman dalam dunia kerjanya. Misal ini 1 tahun, satu, ini bisa di tab nggak? Nggak bisa ya. 1, 2, 3, 4, 5 tahun nih teman-teman. Terus gajinya naik nih. Amin ya teman-teman, semua gajinya dapat 20 juta. Oke, ini misal kita bayangin aja dalam dataset ini bahwa dalam gaji, 1 tahun gajinya dia rendah. Terus nanti setelah dia kerja, dia 5 tahun kerja, dia gajinya udah tinggi. Di sini teman-teman bisa pakai linear regression. Ataupun sebaliknya, kalau misal dia apa pengalaman dalam dunia kerjanya 1, 2, 3, 4, 5, terus ini misal Y-nya stres nih. Jadi stres levelnya berapa? Dalam tahun pertama dia stres levelnya tinggi. Terus tambah lama tambah turun karena dia udah kebiasa sama apa kerjanya. Jadi misal bentuknya ini pakai annotation aja biar bisa ngapus. Misal gini bentuknya. Tetap bisa pakai linear regression teman-teman. Kenapa? Karena kita mencari sebuah pola linearity. Dalam linear regression, teman-teman usahain biar akurasinya tinggi, data set-nya teman-teman tuh bersifat linear. Oke? Pokoknya linear itu garis. Garis, ada polanya. Jadi kalau misal teman-teman lihat polanya kayak gini, terus naik, ya udah teman-teman ini linear. Tapi kalau polanya kayak gini, teman-teman berantakan, teman-teman. Kayak gini. Teman-teman kelihatan ya titik-titiknya. Kalau misal udah berantakan kayak gini, ya udah teman-teman, ya selamat aja, regresimu pasti gagal gitu loh. Ini mau lihat pola dari mana kayak kayak gini. Ini teman-teman kelihatan ya titiknya. Halo? Kalau misal kelihatan titik-titiknya di thumbs up aja. Oke, ya udah kita lanjut aja. Thank you Saskia. Em, Oke, pokoknya salah satu cara biar data itu bisa dibuat linear regression tuh harus ada pola linearnya. Nah, teman-teman, sekarang kita sebagai model kita itu pingin mencari yang namanya line of best fit. Kita tarik garis. Ya, apa ya cara tarik garis? Pakai annotation nggak bisa ya. Ya udah ini tak pakai ini aja.
Oke, misal line of best fit-nya di sini. Line of best fit itu apa sih? Line of best fit itu adalah garis yang dimana sama prediksi sama hasil aktualnya itu perbedaannya sedikit. Jadi line of best fit ini nanti dijadikan sebagai prediksi. Jadi nanti kalau misal kita line of best fit-nya segini, berarti kalau misal dia 3 tahun, dia memprediksikan bahwa gajinya di sini, teman-teman. Ngikutin garisnya. Ini fungsinya linear regression. Aku nggak tahu cara pakai X head, jadi tak buat X head-nya agak besar. X head. Ini aja. Nah, dia bakal bayangin prediksinya kalau misal 3 tahun, berarti gajinya ya udah tinggal annotate segini. Aduh, maaf teman-teman. Nah, seginilah gajinya. Pokoknya line of best fit ini adalah cara linear regresi, caranya untuk melakukan machine learning regresi dengan membuat garis yang terbaik untuk semua pola datanya. Nah, teman-teman, pertanyaannya bagaimana cara sebuah machine learning itu membuat garis yang terbaik itu? Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman lihat, aku tak coba buat annotation, annotation itu bisa teks nggak ya? Oh, bisa. Misal aku buat di 2 nih, teman-teman. Aduh, kurang ke kiri. Sorry. Bentar. Select. Oke. Hirauin yang ini. Eh, Oke. Nah, teman-teman. Ini seharusnya kelihatan. Jaraknya ini, jaraknya X yang ini, yang aktual, X yang ada di datanya, data aslinya, sama X yang diprediksi. Jaraknya itu adalah namanya residual. Residual atau error. Nah, teman-teman, untuk membuat line of best fit, model ini menemukan bagaimana sih caranya biar absolut absolut dari eh, absolut dari data asli dikurangi X hat itu seminimal mungkin. Jadi dia itu lihat sih jaraknya X biru sama X hitam itu sekecil mungkin tuh gimana sih caranya. Nah, makanya mereka pakai linear regression. Di sini paham ya teman-teman. Pokoknya line of best fit ini nemuin cara bagaimana supaya dia itu residualnya sekecil mungkin. Em, Caranya apa? Kalau untuk menemukan line of best fit-nya, dia itu nanti namanya pakai OLS, OLS, tapi itu terlalu panjang untuk dibahas di sini. Eh, Sama dia juga pakai ini teman-teman. Kalau teman-teman ingat integral, dia pokoknya nyari titik maksimalnya. Tapi itu nggak perlu dibahas juga. Oke, pokoknya dia itu nyari supaya residualnya itu seminimal mungkin. Jadi semisal dia di sini gajinya 3, di sini gajinya 4, berarti residualnya 1. Tapi kalau misal dia gajinya sebenarnya 2, terus habis itu gajinya 2, pengalamannya 2, tapi di sini prediksinya 2, terus gajinya 3, dia juga jaraknya 1 atau residualnya 1. Kenapa teman-teman? Absolut. Jarak itu tidak boleh negatif. Oke. Eh, Pokoknya itu doang teman-teman yang sebenarnya teman-teman perlu ketahui untuk regression. Jadi pertama datanya harus linear dan kedua linear regression ini mencari cara untuk mendapatkan line of best fit, yaitu dengan membuat algoritma agar dataset ini itu dibuatin prediksi yang residualnya seminimal mungkin. Residual itu adalah absolut dari X asli dan X prediksi. Oke. eh Langsung aja teman-teman. Eh kita sorry tutup annotate. Ini. Oke teman-teman. Kita sekarang mau lihat terkait data ini. Jadi datanya simple banget.
experience of year-nya 1, tapi salary-nya naik banget ini. Pas 10 tahun dia 120.000. Jadi dia itu akan mencari Y sama dengan MX plus C-nya. Nanti line of best fit ini kan ada garis Y sama dengan MX plus C-nya. Itu nanti kita akan bahas. Sorry. Oke, sekarang ini adalah data visualization-nya, di mana dia rentangnya dari 1 sampai lebih dari 10 tahun dan salary-nya dari 40.000 sampai 120.000-an. Columns-nya cuma ada 2, ada experience year sama salary. Oke, untuk linear regression modelnya, aku bagi menjadi 2. Jadi eh, test size-nya itu 20% dan train size-nya 80%. Dan aku buat linear regression-nya. Eh, untuk model intercept-nya dan model coefficient-nya akan aku jelasin sekarang. Jadi teman-teman, karena dari linear regression ini kan terbentuk Y sama dengan MX plus C nih teman-teman. Jadi kita kan cuma mengetahui X-nya teman-teman. X itu apa? X itu adalah experience years-nya. Jadi dia kalau misal kita mau memprediksi, kira-kira experience years-nya kalau misal 2,1, salary-nya berapa? Jadi Y sama dengan 2,1 ya teman-teman dikali eh, M. M-nya itu berapa? Nah, M-nya itu adalah ini teman-teman ditambah ini. Teman-teman paham ya sampai sini ya teman-teman? Jadi Y ini adalah salary-nya. Berarti dia setelah 2,1 tahun years of experience, prediksinya, gajinya itu ini 2,1 dikali 9.679,6 ditambah 24.900 bla bla bla. Teman-teman paham ya? Jadi kira-kira gajinya 38 ribuan. Nah nih, di sini 38 ribuan prediksinya. Nah, tentu model ini kan nggak selalu benar nih teman-teman. Jadi bagaimana kita untuk mencari tahu errornya seberapa banyak? Errornya itu kita bisa menggunakan mean absolute error yang akan aku jelasin sekarang. Mean absolute error itu adalah metrik yang mengukur rata-rata selisih absolut antara nilai prediksi dan nilai aktual dalam sebuah dataset. Rumusnya gampang teman-teman. Jadi semisal kita punya banyak prediksi nih. Nah, prediksinya itu eh, pakai eh, sorry banget kalau misal jelek, tapi ya udah. Sigma kegedean. Sigma dari 1 hingga jumlah datanya. Jumlah datanya K ya. Ini misal jumlah datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Dari residualnya berarti apa? X dikurangi prediksinya dibagi sama N. Ini adalah MAE-nya. MAE itu pokoknya residualnya misal ini 1 nih. Di sini nih prediksinya. Dia berapa residualnya? Ini berapa nih? Ini berapa nih residualnya? Ini berapa nih residualnya? Dibagi jumlah residualnya. Di sini teman-teman paham ya sama ini. Jadi nanti ini jarak-jaraknya dihitung semua, terus itu dibuat average-nya dari residualnya. Jadi residualnya ini dilihat nih, apa kalau misal apa di rata-ratain, rata-rata itu terlalu ambigu. Mean, mean dari eh, apa sigma mean dari seluruh residualnya itu berapa? Nah, itu adalah mean absolute error. Semoga ini aku hafal di luar kepala, tapi semoga rumusnya benar, tapi seharusnya benar. Eh ya, itu adalah penjelasan terkait mean of absolute error, teman-teman.
Annotate, clear all. Oke. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman lihat di kodeku, dia ngelihat min absolute errornya 4000. Dan ini itu nggak perlu teman-teman. Oke, ini nggak perlu dibahas untuk sekarang. Teman-teman perlunya absolute error. Nah, kalau misal aku kasih apa? Aku kasih apa? Sedikit penjelasan tentang mean squared error itu cuma memberikan penalti lebih kalau misal dia residualnya lebih. Jadi kalau mean residual error tuh hampir sama teman-teman, tapi eh, tadi itu di kuadrat, absolutnya di kuadrat. Nah itu apa? eh, itu doang sih untuk yang squared. Pokoknya kalau misal kita ngomong secara matematis, errornya ini residualnya. Ini bayangin kita distance-nya itu displacement ya. Displacement itu apa ya? Displacement itu em, pokoknya bayangin kalau jarak itu bisa negatif. Nanti bentuknya kayak gini teman-teman. Kalau misal eh, sorry ini sorry sih paling bawah di tengah. Nah, semakin dia error, dia penaltinya semakin tinggi. Ya gitu doang sih teman-teman. Jadi kalau semakin mean squared errornya tinggi, berarti dia banyak banget yang di pojok. Tapi kalau misal yang linear yang tadi yang aku jelasin teman-teman itu bentuknya V. Oke. Eh rasanya dari aku itu doang si Jal. Eh aku kembalikan ke materi Jalu. Thank you teman-teman. Oke, teman-teman. Menarik sekali kan machine learning terkait juga classification juga regression dalam dalam sekali gitu loh. Misal bagaimana data itu bisa diolah sekaligus gimana kita bisa mengklasifikasikan suatu objek, juga gimana kita bisa bermain terkait angka-angka untuk mencapai suatu tujuan juga. Nah, untuk teman-teman yang ingin bertanya, kita sudah menyediakan Slido yang bisa teman-teman jumpai di chat linknya. Nah, eh, mohon untuk moderator bisa untuk share screen, apakah bisa share QR-nya? Nah, eh, berikut ada pertanyaan dari teman-teman yang sudah ditanyakan dari Nadinda Aurora. Kak Kenny, apakah kalau pada analisis sentimen, misalnya media sosial, apakah juga termasuk klasifikasi? Mohon dijawab, Eh Kak Kenny. iya Jal. Jadi thank you untuk Nadinda. Eh sentimen tuh klasifikasi secara mayoritas. Nggak tahu kalau misal pendekatannya berbeda. Tapi aku dulu pernah ngelakuin sentimen analisis terhadap apa Twitter juga. Itu aku bagiin jadi positif, negatif, atau neutral. Atau dia juga ini. Tapi beda-beda sih. Semisal kalau kamu mau mencari kayak word of count tuh kayak misal kayak banyaknya kata-kata. Jadi dalam sentimen itu dia berpihak kepada mana. Itu jadi nggak selalu klasifikasi tapi mayoritasnya klasifikasi. Aku kasih tahu sedikit teman-teman. Misal kalau teman-teman bahas tentang pemilu, eh, survei elektabilitas itu seharusnya mereka memakai sentimen word of count. Jadi dia itu bisa melihat mayoritas itu berpihak kepada mana dengan melihat banyaknya hashtag untuk satu pihak dari pihak yang lain, banyaknya quote, banyaknya apapun itu ya pakai machine learning. Jadi termasuk klasifikasi seharusnya termasuk, tapi enggak pure klasifikasi. Bisa dipahami Nadine? Seharusnya bisa. Tapi mayoritas klasifikasi, soalnya biasanya positif, negatif, atau neutral. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Jal. Baik, mungkin bisa segera dilanjut. Untuk pertanyaan selanjutnya, dari Anonymous, mulai belajar machine learning dari mana, Kak? Apakah dari math machine learning dulu? Pertanyaan bagus. Tapi kalau misal kamu fundamennya kurang di dalam matematika, aku suggest untuk langsung aja terjun ke codingnya. Nggak perlu ngerti matematikanya, tapi ngerti matematikanya setelah kamu ngerjain codingnya. Dan kalau misal dari mana, itu menurutku free code camp sangat bagus untuk mulai. Dan tapi kalau misal free code camp itu juga harus ada sedikit apa ya, sedikit pemahaman tentang matematika.
Nah, tapi matematikanya itu bukan matematika machine learning ya. Aku jelasin, tapi matematika biasa, matematika fundamen, matematika SMA. Kayak kita misal lihat parabolik, linear, ya itu matematika SMA lah. Matematika SMA lah. Oke, oke. Oh, baik. Jadi kesimpulannya untuk mesin learning setidaknya paham fundamental dari matematika dasar ya, Kak Kenny ya. Ya, Baik, semoga terjawab Anonymous. Untuk selanjutnya, dari Anonymous lagi, apakah data string seperti gender, misal male dan female juga harus dikonversi ke bentuk numerik 0 dan 1? Dan juga apakah bisa diganti dengan 1 dan 2 atau 10 dan 20? eh, untuk Anonymous, thank you udah bertanya. Tapi seharusnya gender itu harusnya nominal. Kita nggak boleh buat male atau female itu menjadi 0 dan 1. Kenapa? Karena bukan berarti kalau misal male dan female, berarti female lebih bagus daripada male atau male lebih bagus daripada female. Machine learning harus mengetahui bahwa levelnya mereka itu setara. Jadi dibuat array 0,1 atau 1,0. Jadi dia male atau enggak, male itu misal dalam array indeks pertama, terus female itu indeks kedua. Kalau misal dia male berarti 1,0, kalau female itu 0,1. Berarti eh, di one hot encoding yang tadi, bukan dibuat apa ordinal apa angka ordinal yang 01, 12 atau 10 dan 20. Thank you. Baik, semoga Anonymous dapat terjawab ya jawabannya. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana machine learning dapat digunakan sebagai untuk melakukan clustering data? Clustering data hanya digunakan kalau misal data yang dilatih itu tidak dikasih label. Jadi semisal tadi untuk gambar semuanya tadi itu kita bayangin kita kasih gambar-gambar buah-buahan, ya udah machine learningnya buat pola untuk cluster satu itu apel, cluster 2 itu apa, cluster tiganya itu apa, tapi nggak ada namanya. Jadi namanya ya udah cluster satu, cluster 2 dan cluster 3. Jadi machine learning dapat digunakan untuk melakukan clustering data apabila tidak ada labelnya. Itu juga jelasin pertanyaan di bawahnya. Yang di bawahnya clustering itu unsupervised learning ya. Supervised learning itu kalau misal ada labelnya. Jadi kayak kita tahu kalau misal itu apel, kita tahu kalau itu misal jeruk. Kita udah ngasih tahu dulu. Jadi kayak gambarnya dikasih tahu nama. Ini gambar apel. Tapi kalau misal kita langsung kasih semua gambar IMG underscore 0001, IMG underscore 00002, ya udah itu unsupervised. Gitu doang sih bedanya. Baik, terima kasih Kak Kenny. Jadi untuk jawabannya sudah merangkum ke dua jawaban pertanyaan itu ya berarti ya. Ya. Baik. Eh, untuk pertanyaan selanjutnya, apa itu bias dan variance dalam konteks machine learning dan mengapa keduanya itu merupakan hal yang penting? Thank you. Eh jadi untuk banyak banget sih. Kalau misal bias itu sangat banyak. Jadi misal ya, kalau kita ngomong tentang gaji tadi, data yang gaji tadi, ini salah satu bias. Kalau misal kita mau narik populasi Indonesia di mana 10% itu top 1% dan 90% itu di bawahnya, itu biasnya terlalu ke yang 90%. Jadi nanti data yang kita kumpulkan, modelnya itu hanya bisa kerja di dalam 90% di bawah itu. Kalau misal kita mau naruh gaji untuk orang yang udah kerja di mana, terus habis itu di dalam lokasi apa, nah itu teman-teman eh, apa itu sangat bias terhadap 90%-nya. Ya gitu doang. Ya kayak gitu. Pokoknya eh, apa ya? Pokoknya apa kalau bias itu ya datanya itu ndak boleh berpihak kepada satu pihak doang. Nah, kalau misal variance itu eh, kalau misal rentang datanya terlalu jauh, machine learning itu eh, nggak bisa presisi untuk memprediksi eh, data yang seharusnya diprediksi. Semisal teman-teman,
kalau misal aku buat datanya itu variansinya sangat tinggi. Jadi aku punya data dari orang-orang yang gajinya 5 juta sampai 15 juta, tapi aku juga punya data dari orang yang punya gaji 1 miliar sampai 5 miliar. Nah, itu kan variansinya terlalu tinggi. Kayak kita nggak memiliki gambaran untuk orang-orang yang gajinya di tengah-tengah 10 juta sampai 1 miliar. Nah, itu teman-teman, itu membuat bias. Biar modelnya itu cuma bisa bekerja terhadap yang gajinya 5 sampai 10 dan 1 sampai 5. Di sini apakah jelas? Sorry ya kalau misal agak agak apa bulat, tapi itulah maksudnya yang bisa tak buat tanpa rumus matematika lah. Maksudnya itu skenarionya. Baik, semoga Anonymous dapat terjawab ya dari jawaban yang diberikan oleh Kak Kenny. Untuk next, ada pertanyaan dari Elsia Sapira. Bagaimana kita dapat mengidentifikasi apakah model regresi kita mengalami overfitting dan underfitting dan berdasarkan evaluasi kinerjanya? Kalau overfitting itu kalau kalau dalam klasifikasi regresi ya. Overfitting itu kalau misal dia MAE-nya sangat kecil. Jadi kalau misal min absolute errornya kecil itu overfitting. Kalau underfitting itu MAE-nya besar bahkan lebih besar daripada variansnya atau rentang dari datanya. Semisal kalau kita buat datanya tadi tentang salary tadi, misal kita buat eh, salary-nya itu dari $1.000 sampai $5.000. Overfitting itu kalau misal MAE-nya itu kira-kira 50 sampai 100. Terus habis itu kalau underfitting itu kalau misal eh, kira-kira 1.000 sampai 10.000, kalau underfitting 3 ribuan lah. Pokoknya kalau misal apa rentangnya terlalu jauh lah. Misalnya kayak kita mau mengklasifikasi, oh ini gajinya 2.000, terus habis itu errornya sampai 3.000. Berarti lah dia gajinya bisa dari 1.000 sampai 5.000. Kan berarti machine learning-nya gagal gitu. Semoga paham di sini. Oke, semoga Elsia Sapira dapat terjawab ya dari jawaban yang ada. Eh, Next, dari Anonymous lagi, bagaimana sistem reinforcement learning berbeda dengan supervised dan juga unsupervised learning? eh Reinforcement untuk supervised dan unsupervised itu apa? Jadi kalau misal kita itu mau melatih data itu eh, dikasih poin gitu. Jadi kayak coba cari teman-teman min max algorithm. Jadi kalau misal dia itu melakukan sesuatu yang menurut kita benar, kita kasih poin untuk machine learning-nya. Kalau misal kita kita mengetahui bahwa model tersebut melakukan hal yang salah, ya udah kita kurangi poinnya. Reinforcement learning itu kayak apa eh, punish punishment method. Jadi misal kalau teman-teman kayak punya hewan, ya teman-teman kalau misal dia BAB-nya sembarangan, teman-teman misal marahin. Kalau misal apa eh, hewannya teman-teman BAB-nya di tempat yang benar, teman-teman kasih makanan. Itu reinforcement learning. Nah, itu juga bisa dilakukan dalam machine learning. Kayak gitu. Semoga teman-teman paham gambaran besarnya lah dari yang aku jelasin. Kak, kalau Oke, ada beberapa next, Kak, apakah jika ada beberapa kantor cabang bisa dimasukkan ke dalam one hot encoding? eh ya, ya, seharusnya bisa dimasukkan ke dalam one hot encoding. Bukan seharusnya sih. Kalau kantor cabang pasti dimasukin ke one hot encoding. Iya, itu. Oke. Next dari Anonymous lagi, izin bertanya Kak, dalam konteks klasifikasi, apa pengaruh dari processing data yang tepat terhadap performanya dari model? eh Sangat penting, eh terutama untuk deep learning. Kalau misal datanya nggak bersih, performa modelnya
akurasinya biasanya lebih kecil. Tapi pokoknya processing data itu menurutku yang paling penting. Trainingnya tuh yang nggak seberapa. Algoritma-algoritmanya itu dipilih pun itu berdasarkan pre-processing data. Jadi sangat-sangat penting. Oke, next. Dari Sylvia Azharani, izin bertanya Kak, dalam klasifikasi, bagaimana kita dapat menilai ketidakseimbangan kelas atau kelas imbalance dan apa implikasi terhadap performa dari modelnya? Thank you Sylvia. Jadi semisal kayak kasus tugas akhirku ini, kalau misal aku memiliki kelas A 1.000 gambar, kelas B dan C misal 400 gambar dan 400 gambar, ya udah berarti mesinnya lebih jago, mesinnya itu bakal lebih lebih mendeteksi ke kelas A daripada kelas B dan C. Jadi lebih bias terhadap kelas A. Bahkan yang mendekati B dan C pun tuh bisa jadi prediksi A, soalnya dia lebih sering melihat kelas A. Nah, jadi jeleknya itu biasnya terhadap A. Itu artinya bukan bukan, berarti dia jago dong ngeliat kelas A. Jangan lihat itunya. Berarti dia lemah untuk mengklasifikasikan kelas B dan C. Itu yang jelek. Itu doang Oh, seharusnya. baik. Semoga Kak Sylvia terjawab ya dengan jawabannya. Next, dari Wahyu, saat mengerjakan project, apa aja sih Kak masalah yang sering dihadapi dalam proses machine learning regresi ini? Hmm, Pertanyaan bagus, tapi kalau misal fitur banyak, itu teman-teman bisa milih 5 sampai 3 sampai 5 lah fitur yang paling penting. Teman-teman bisa pakai namanya heat map, tapi ada juga kok apa metode-metode. Aku dulu lupa, aku dulu pernah pakai, tapi aku udah lama nggak nyentuh. Jadi itu nanti ada koefisien-koefisien, aku lupa koefisien apa namanya. Tapi teman-teman bisa cari aja kayak koefisien-koefisien, correlation coefficient, koefisien korelasi yang eh, eh, yang sangat mempengaruhi target variabel tersebut. Jadi teman-teman milih, pokoknya jawaban pertamanya teman-teman milih 3 sampai 5 fitur yang terpenting yang bisa dibuat untuk regresi biar akurasinya nambah. Nah, kalau misal caranya milih fiturnya itu teman-teman bisa kayak cari correlation coefficient, eh, ada Euclidean, Manhattan, tapi ada juga di heatmap ya juga ada. Terus ada banyak sih teman-teman, bisa searching aja. Aku lupa tapi dulu aku pernah pakai eh, untuk regresi juga. Nah, pokoknya nanti teman-teman bakal dapat 3 sampai 5 kategori untuk eh, untuk membuat regresinya itu akurasinya lebih tinggi. Ya, gitu. Baik, semoga Kak Wahyu menjawab ya, terjawab ya jawabannya. Next, di sini kita ada kedapatan pertanyaan dari kolom chat Zoom dari Kak Zaki Abdillah. Izin bertanya Kak, dalam klasifikasi terdapat banyak metode nih, seperti naive Bayes, decisive tree, SVM, dan lain-lain. Apabila dalam hasil klasifikasi yang kita jalankan tidak mendapatkan hasil yang memuaskan, menurut Kakak, apakah lebih baik mengganti metode yang dipakai ataukah dataset yang digunakan? eh Bersihin datanya, terus coba semua metode, nggak usah ganti metode. Eh, Dataset yang digunakan itu kamu pilih 3 sampai 5 fitur yang paling bagus, yang paling berkorelasi dengan target outputnya, memakai heat map. Pokoknya heat map tuh pokoknya nggak boleh mendekati nol. Kalau misal dia satu atau min satu, mendekati satu atau min satu dalam heat map, ya udah pakai aja itu variabelnya. Tapi kalau misal dia 0,00 berapa, ya udah nggak usah dipakai. Kalau misal pas kamu heat map dia eh, mendekati nol. Ambil 3 sampai 5, 5 sampai 7 ya nggak apa-apa. Terus habis itu bersihin datanya lebih lagi. Pokoknya sampai matamu kelihatan, oh ini ada polanya juga kok. Gitu, Saki. Itu yang aku lakuin pas UAS ku. Baik, Sar- terima kasih Kak Kenny. Semoga eh, Kak Zaki terjawab ya jawabannya. Mungkin ini pertanyaan terakhir yang diutarakan oleh People.
tapi tadi nggak sengaja tertutup. Apa bahasa pemrograman yang digunakan dalam pengembangan mesin learning, Kak? Banyak Python, eh, dulu MATLAB, sekarang Python, LangChain untuk large language model. Ya, itu doang. Baik. Untuk pertanyaan, apakah ada yang bisa ditanyakan lagi, teman-teman? Teman-teman, kita masih mempunyai waktu 2 menit lagi untuk mengadakan sesi Q&A dari event hari ini. Jika tidak ada, mungkin kita akan langsung ke next sesinya, yaitu kita akan bermain quizzes, teman-teman. Mungkin Kak Moderator bisa segera untuk share screen quizzesnya. Nah, dipersilakan teman-teman untuk join quizzes yang ada, dikarenakan teman-teman bisa mendapatkan uang 50.000 dengan memenangkan quiz ini dengan menjuarai juara satu doang ya teman-teman. Jadi jika teman-teman mendapat juara satu akan mendapatkan GoPay senilai 50.000. Jadi manfaatkan kesempatan yang ada ini ya teman-teman. Karena kan quiz ini eh, berdasarkan materi yang udah dipaparkan oleh Kak Kenny tadi. Silakan teman-teman. Untuk join quizisnya bisa melalui code berikut ya teman-teman yang sudah di share screen. Silakan. Kami berikan waktu sampai 15.03 untuk join ya teman-teman. Setelah itu kita akan mulai. Yuk teman-teman yang belum join bisa segera join ya teman-teman. Karena kan mempunyai peluang mendapatkan 50.000 GoPay dengan menjuarai juara satu teman-teman. Untuk materinya cukup mudah dikarenakan jika teman-teman mengikuti materi dari awal pastinya udah tahu kan isi-isi apa aja yang bakal keluar di kuis ini gitu. Dari Kak Kenny, apakah Kak Kenny ada? Itu aku barusan ke toilet. Aduh, Oh baik. kebelet. Menurut Kak Kenny, seberapa sulit isi soal di kuis ini Kak Kenny? Dia kalau dengerin seharusnya aman lah. Mungkin bisa kasih rate Kak Kenny, 0 sampai 10 tingkat kesusahannya berapa? 9 lah. Enggak. 4, 4, 4, 4. Oke, silakan teman-teman. Kita kurang 1 menit lagi untuk start. Yuk, teman-teman. Partisipan di sini kurang lebih ada 40-an lah ya, 40-an. Masih kurang 9 partisipan atau 10. Silakan teman-teman yang belum join. Oke, sebelum itu sekarang udah 15.03. Silakan moderator untuk memulai kuisisnya. Semangat teman-teman, semoga bisa menjawab semuanya ya.
Juara 1 dipimpin oleh Do. Oke, nomor 1 digantikan oleh Mawan dan digantikan oleh Michael Effendi sekarang. Di sini Mawan terpantau strict bener 6 ya teman-teman. Menurut Kak Kenny ini gimana Kak Kenny? Apakah teman-teman sudah bisa menjawab semuanya atau mungkin ada soal yang mungkin keberatan nih Kak Kenny? Sudah, siapa orang ngerti lah. Untuk waktunya kami berikan hingga 15.10 untuk teman-teman bisa menjawab semua pertanyaan. Semangat teman-teman. Oh ya, di samping itu mungkin yang ingin bertanya terkait machine learning ke Kak Kenny bisa melalui lewat mana ya Kak Kenny ya? Instagram atau Line atau LinkedIn mungkin bisa diberikan info-infonya Kak Kenny. Sengaja ya kamu ya. Untuk mungkin teman-teman yang bisa bertanya terkait machine learning bisa melalui sosial media Kak Kenny seperti itu Kak. Awas ya kan pajak aku. Silakan Kak. Mungkin LinkedIn-nya bisa saling connect oleh Kak Kenny, bisa saling kolaborasi mungkin ataupun menambah relasi teman-teman.
Mungkin Kak Kenny bisa menceritakan gimana dulu bisa berkecimpung di machine learning ini, Kak. Di samping Kakak kan juga belajar di computer science, Kak. Bagaimana Kakak bisa membedakan waktu belajarnya terkait software development dan juga machine learning, Kak? Mungkin bisa di-share-share dikit-dikit. Kepaksa supaya tugas akhirku lancar lah. Jadi untuk machine learning sebelumnya punya passion sendiri di machine learning atau mungkin gara-gara untuk TA, Kak? Nah sih dulu aku belajar data science. Liburan kapan hari aku belajar data science, terus akhirnya habis data science ke machine learning, habis machine learning ke deep learning gitu di liburan sih. Ya nggak tahu, maksudnya kayak pertama ada mata kuliahnya data science, terus aku tertarik untuk berkecimpung di machine learning setelah data science itu aja. Baik. Untuk moderator dipersilakan. Karena kan sekarang sudah 15.010. Di sini kita memiliki Big Three, yaitu Afwa, Fahrul, dan juga Mawan. Selamat kepada Mawan yang telah mendapatkan GoPay 50.000. Untuk Kak Mawan, dipersilakan untuk klaim GoPay-nya melalui DM Instagram GDC UC Surabaya dengan mencantumkan nama dan juga bukti kemenangan SS screen ini ya, Kak ya. Terima kasih. Selanjutnya, kita akan melakukan sesi pemberian sertifikat kepada Kak Kenny. Silakan untuk kakak moderator untuk share screen untuk sertifikatnya. Dipersilakan untuk kakak dokumentasi untuk melakukan sesi foto bersama untuk share aktifnya. Baik, saya bantu untuk proses dokumentasinya ya. Oke, ini senyum lebarnya bisa ditunjukkan. 1, 2, 3. Oke, next. Terima kasih Kak Kenny udah mengisi waktunya untuk mengadakan sharing ilmu di Introduction Machine Learning terkait regression dan juga classification pada hari ini. Berikutnya agenda kita adalah kita melakukan foto bersama. Dipersilakan untuk teman-teman segera on cam. Kita akan segera foto bersama. Dipersilakan kakak dokumentasi untuk melakukan sesi bersama fotonya. Ya, saya bantu lagi untuk proses dokumentasinya. Teman-teman bisa on cam ya. Dan pasang senyum terbaik kalian, oke? Oke, di saya ada 2 slide. Dimulai dari slide pertama ya, teman-teman. 1, 2, 3. Oke, lanjut ke slide kedua. 1, 2, 3. Sip, terima kasih. Terima kasih kakak dokumentasi. Untuk next-nya, saya ingin memberikan sebuah info untuk next event-nya dari GDSC UC Surabaya. Kita akan mengadakan event terkait development journey yang akan dibawakan oleh salah satu kurikulum core team dari GDSC UC sendiri.
yaitu terkait web development dengan menggunakan Laravel filament yang akan mengadakan studi kasus dengan menggunakan optimizing CRUD. Untuk tanggalnya atau RSVP-nya bisa teman-teman jumpai di poster berikut. Oke, next. Silakan teman-teman untuk absen di feedback forum yang akan diberikan oleh kakak dokumentasi. Silakan kakak dokumentasi. Silakan teman-teman untuk mengisi feedback form untuk mendapatkan token decoding untuk belajar terkait machine learning untuk pemula dan juga sertifikat yang akan dikirimkan melalui email teman-teman. Oke, sekian dari kami selaku panitia GDSC UC Surabaya untuk event pada hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata yang diutarakan. Sekian dari kami. Terima kasih teman-teman. Selamat sore. Didn't you hear a man is moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Freshman year's about to plummet just a little harder, but it didn't 'cause we kissed on that Halloween night.